بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إلى يوم الوحيد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil hadis para ulama, asatidah, para kiai, para ajuman. Alhamdulillah wa syukurillah. Kurang sadaya nabinya biasa di Kembang Mario di nama Majelis Anu Agung, Majelis ilmu anak Allah, ilmu anak Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kurang sadayana Kembang Mario di majelis sehingga warokahan ke ilmu anak Allah, ilmu anak Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mangga ngraskeun hansa urang sadayana urang wangsulan hiji hansa kamari tentang fadilah tarbiyatul aulad. Fadilah ngadidik pirang-pirang putra. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng dadawuh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dawuhanana akrimu al-arda wa inna karamatal auladi sabtun bidanna. Anu hartosna wallahu a'lam bimuradihi bidalik. Akrimu kudu ngamuliakeun aranjeun auladakum ka putra-putra aranjeun. Fa inna karamatal auladi satrum minanna. Maka sanyana ngamuliakeun pirang-pirang putra eta tutup-tutup tina seuneu neraka. Bagja di Islam mah ngamuliakeun putra. Karena didik putra orang ku ajaran-ajaran agama, ku akhlak anu sae, budi pekerti anu sae. Jadi para putra ulah diantet cenah bodokan agama. Sebab lamun putra urang cina bodoh karena agama ke balik dosa ka urang sadaya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi eta ngamuliakeun teh. Teh urang teh begitu lahir di adanan, eta teh ngamuliakeun putra. Begitu lahir di adanan. Tos yuswa 7 dinten teras di akikohan, di jenenganan, dicukur rambutna, teh termasuk ciri-ciri orang ngamuliakeun. Orang mah dibalik kadang-kadang ngamuliakeun putra teh sagala kahayangna di tegunan. Ai masalah ibadahna mah kadang-kadang teu digubris. Eta nawe eta anu dijadiin lillahi teh. Agung sitrum minanar sebagai tutup-tutup tina neraka ngamuliakeun putra urang. Masyaallah. Sok temal aya dina ajaran agama sejen mambayaki. Wah, tadi di Islam aku. Ya. Oke, saterasna paduka agung dadawu sallallahu alaihi wasallam, al-auladu hirjun minannar. Ari pirang-pirang putra teh eta penghalang tina seuneu neraka. Wal aklu ari tuang ma'ahu sasarengan sareng pirang-pirang putra baro'atun minannar, eta kebebasan tina seuneu neraka. Saya urang teh mun tuang teh ngajak murang kali udah ngariung gitu ya. Oh, biasa. Sekali-kali mah terus gitu. Syukur-syukur
menunggal tua orang sanjung. Masya Allah, hebatna agama orang, agama Islam. Wa karomatuhu sareng ngamuliakeunana aulad jawajun alas siroti eta ngalangkungkeun ngaliwatkeun kana cukang sirotol mustaqim. Maksudnya dimuliakeun matak salamet dina cukang sirotol mustaqim lurus urang. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng dadawu paduka agung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum pek muliakeun putra-putra aranjeun. Fa inna man akrama auladahu maka sanyanyana jalmi anu ngamuliakeun eta jalmi auladahu ka putra-putrana akramahullahu fil jannah maka ngamuliakeun ka eta jalma Allah fil jannati di surga. Ngamuliakeun putra urangnya dimuliakeun ku Allah di surga. Masa ieu janji Kanjeng Rasul, ajaran Kanjeng Rasul ka urang sadaya mustahil bohongna. Sabab Rasul kasifatan bersifat sidik. Wa qala alaihi salatu wasalam sareng dadawu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati sanyanyana eta tetep di surga daron abimatan jidan aya bumi anu agung pisan hasilna agung pin nafasati dina kahebatanana napa dina kahebatanana patangkiru maka ari nakirah di dieu li ta'dim diceun ngagungkeun adim matan jidan tadi kata bumi di surga begitu yuqalu diucapkeun laha kana eta bumi teh darul farah bumi kamuliaan. Jenenganna teh darul farah. Eta bumi anu agung kasida everything gagah. Dipatil fa kalana dipasahkeun fa warok. Darul farah. Wabilaha al-muhmalah jeung ha anu terdidikan. Ai as-surur tegasna kabungahan. Jadi bumi itu diucapkan kata bumi itu bumi kabungahan. Ayat itu sama tegas dingaranan etadar bumi itu bidalika ku etadar par baina ahliha antara ahlina eta bumi. La yadkhuluha muat tiasa lebet kana eta bumi ilaman angin saha jalma fariha anu ngamuliakeun ngabungahkeun eta jalma asibyana ka pirang-pirang putra. Kerjami anu sok ngamuliakeun ngabungahkeun ka pirang-pirang putra disadiakeun ku Allah Subhanahu wa taala di surga bumi anu kasida ageungna tur kasida hebrina. Eta kerjami anu sok ngabungahkeun putra ilmu bumakeun ajil akbar tegasna pirang-pirang putra zukuron eta pameget putrana wa inasan sareng istri sami bae teu aya bentena murang kali pameget murang kali istri ge tetep aya bagianana gedungna
Boh istri, putra istri dumuahkeun. Boh putra pamakeun. Teu aya bentena dina hadis Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadisi sareng eta tetep dina ieu hadis sumulun eta ngawungku atawa meliputi lil atfalil insani pikeun pirang-pirang putra na manusia wal atfali goerihi jeung pirang-pirang putra saliyana manusia nyaeta jin. Putra-putra jin Islam ieu kami kenging kehormatan. Jadi sanes jal putra jalmi wae putra jin ge asal jin Islam tetap kenging kehormatan di surga ku Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Walil yatimi jeung pikeun budak yatim. Wa ghairihi jeung saliyana yatim. Ya hadis teh meliputi sanes urang kali manusia we salianti manusia ge nyaeta murang kali jin jeung murang kali yatim bakal lebet ka eta gedung ka eta bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Ya'la Syekh Abu Ya'la radhiyallahu anhu an Aisyah nampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahih ieu hadis. Langsung tiga wa paduka rom ini sanad langsung. Kedah yakin kurang percaya karena eta bangunan gedung lewat. Wa qala ali salatu wasalam sareng dadawu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati sa'nyana di surga. Inna arina teh harus taukid kuat di keterangan teh gitu. Percaya kuat Kanjeng Nabi ngawo kalimat musuh kuasa orang mah sungguh bener. Setiap kalimat anu ngawo inna pasti eta. Ieu paduka agung dadawu inna fil jannati sa'nyana musuh kuasa urang. Eta tetep di surga daron aya bumi. Yuqalu diucapkeun lahakan eta dar naon darul faroh bumi kabungaan kabagjaan. Aya tusamma tegasna dingaranan eta dar bidarika ku darul faroh. La yadkhuluha mualabet kana eta bumi ilaman angin saha jalma pariha anu ngabungahkeun eta jalma yatamal mukminina ka yatimna jalma-jalma mukmin. Ngahkeun urang na aya yatim teh diantar sok urang tulungan. Salagi urang mampu nulungan budak yatim, urus budak yatim urang. Sudah bagja budak itu. Mancing buat gogodana naudzubillah. Naudzubillah gogodana kurang-kurang. Singkuring gapungkur keng sabaraha 10 tahun. Urus budak itu. Alhamdulillah. Asal urang bener ya. Rezeki gampang. Urus budak itu mah rezeki jadi gampang. Lasok di paseaan budak itu. Dia ada 5 usaha. Untung lamun yatimna yatimna mun tegaduh mah itu lah. Kayak gitu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Hamzah bin Yusuf, Syekh Hamzah bin Yusuf wa Ibnu Najjar sareng Ibnu Najjar an Uqbah nampi di Uqbah bin Amir al-Jahili. Wa huwa ari hadis teh hadisun dhaifun. Hadisna ieu teh dhaif, hadisna lemah. Tapi batur lemah-lemah bisa jeung hadis. Sing yakin we urang tuh eta hadis dhaif tong dipake. Ari hadis dhaif itu tong dipake ibu bujur poporoengan. Nah, itu kan rata-rata
anu sok nyebutkeun hadis teh pagaweana buka salon ari ngaran salon kan kumaha teh mantan simpuring ngapungkur nuju kuliah 2 aduh nyoba tuh nyoba tapi itu galak masalah selesai simpuring dan ngabantun ke kitab Qurtubi sareng kitab Hajjul Aswar Hajjul Aswar sebenarnya fadilah terlalu besar Huruyanta baca kita digaduh ada dukun juga negara bertugas sementara sholat mana sok datang kan itu mana yang terlihat guys kurang banyak modal sih yang ada tara sholat didatangan buat boro-boro mandi udah butuh tak butuh sih akhirnya cerik gila nabi di pasean terus ayeuna manehna jadi tukang ubaran enak kali orang lasok janji wae nah dipikir si asa itu wadalika hari itu apa teh hadis teh li annal jazaa karena sanyana wawalos teh min jinsil amali eta tetep tina jenis amal seueur pasti balasan ge amal sakedik pasti balasanana amal sae balasana bakal sae mun amal awan balasana bakal awan rek bid'ah rek naon nu penting aya ti para ulama urang sadayana satuntung eta sae teu bertentangan jeung hadis jeung Quran terus we anggo urang sering mah dibahas tapi itu mudah-mudahan alhamdulillah sejak para keseliling orang kata di ilmu ketinggian ilmu mantan wallahu muwaffiq ila hidayah bila bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita di sore hari yang agung ini, di saat ijabah menurut sebagian kaum ulama yang disebut dengan Sa'ah Fatimiyah, yakni saat yang mana Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memakmurkan waktu asar hari Jumat sampai maghrib dengan warna-warni ibadah, dengan zikrullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita disampaikan ke majelis yang agung ini, dihadirkan di majelis yang agung ini, dalam arti kita diberi umur oleh Allah dan kesehatannya, keafiannya, warna-warni nikmat, warna-warni karunia, anugerah, kebaikan Allah, pertolongan Allah dan petunjuknya, hingga kita sampai saat ini masih bisa hidup di alam dunia ini. Dan yang lebih berharga, kita oleh Allah ditetapkan iman Islam kita. Yang lebih berharga lagi, ketika iman Islam ini terus ditaik-taikkan oleh Allah ke martabat yang lebih tinggi. Karena makom iman itu martabatnya tidak ada ujungnya. Makom Islam, makom ihsan juga begitu. Makhluk yang diberi kedudukan derajat tertinggi dalam makom iman Islam ihsan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di atas kesempurnaan makom ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih sempurna. Maka orang-orang yang mengerti kepada hal ini, kerjaannya siang dan malam, tidak pernah berhenti, terus berjuang untuk meningkatkan, untuk tarokti, meningkatkan derajat ke derajat yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi. Baik dari sisi keimanan maupun sisi keislaman, juga sisi ihsan. Dari sisi kualitas terus ditingkatkan, adabnya, akhlaknya terus ditingkatkan. Dari sisi kuantitas pun juga sama. Ketika kuantitas sudah mentok dalam 1 kali 24 jam sampai hitungan tertentu, maka kualitas ditambah. Manusia ini hari-harinya dibatasi oleh Allah dengan batasan waktu 24 jam setiap sehari semalamnya. Begitulah Allah menghendaki.
dalam 1 kali 24 jam ini orang-orang yang berjuang terus meningkatkan nilai-nilai iman Islam ihsannya, terus memakmurkan waktu tersebut dengan warna-warni ibadah, baik ibadah qalbiyah yang bangsa hati maupun ibadah badaniyah, zahiriyah, ibadah yang zahir yang bangsa badan. Semua waktu diisi, alam hatinya terus dipenuhi dengan zikrullah, hatinya terus tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, sehingga waktu lupanya hati itu, yaitu waktu tidur, disedikitkan agar hati ini bisa lebih banyak mengingat Allah, sehingga terjadi banyak para wali Allah yang tidak tidur berbulan-bulan, yang tidurnya hanya sekejap itu sudah merasa shock, hanya dengan sekejap itu merasa shock, luas. Itu akhlaknya para arifin, ahli ma'rifat kepada Allah. Tentunya riyadhah, tarbiyah untuk sampai ke sana tidak sekaligus. Seperti riyadhah badaniyah, olahraga badan. Orang bisa memiliki keistimewaan hal yang luar biasa, itu semuanya tentu melalui proses latihan dengan benar, mengenal teknik-tekniknya, continue terus latihannya sampai orang tersebut memiliki kelebihan. Kita lihat ya, orang memainkan bola saja sehingga menjadi bola, orang yang senang bola. Kenapa menjadi idola? Karena menganggap bahwa itu adalah hal yang luar biasa, tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, hatta oleh setiap pemain bola sekalipun. Kan? Kita lihat dalam olahraga yang lain, kan? Kita lihat loncat tinggi saja. Kita mengenal loncat tinggi di kampung itu hanya dengan karet saja, seluruh, gitu kan? Begitu kita lihat, masya Allah, ya. Kita lihat di media sosial, loncat tinggi banyak yang luar biasa dalam berbagai bidang, ya, bukan cuma dalam olahraga saja. Tukang sulap, gitu kan? Itu semua kan belajar triknya, bukan cuma kecepatan saja, tekniknya, triknya, sehingga menjadi orang yang luar biasa. Itu semua dari hasil latihan. Ya, latihan kecepatan, latihan kepiawaian, latihan kekuatan fisiknya dilatih. Begitu pula hati, akal. Kalau kita latih terus, kita mengenal teknik-tekniknya, maka kita akan memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam segala hal, termasuk akhlak.
akhlak hati. Akhlak ini pun juga sama, perlu latihan. Orang tidak bisa sekaligus menjadi orang penyabar, kan? Tidak bisa. Tidak bisa sekaligus menjadi orang penyukur. Tidak bisa sekaligus menjadi orang yang bertawakal kepada Allah secara total. Tidak bisa sekaligus kita menjadi orang yang ikhlas karena Allah dalam segala hal. Ya. Ini perlu latihan. Hatta khusyuk saja perlu latihan. Untuk memusatkan hati kepada Allah perlu latihan. Hatta kepada hal apapun untuk fokus itu perlu latihan. Salah satu sebab susah ilmu masuk ke dalam hati karena tidak bisa fokus hatinya kepada ilmu tersebut. Ya. Jadi harus dihadapkan wajah hatinya itu kepada ilmu. Kalau sudah bisa fokus, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan rahasia-rahasianya. Orang tidak langsung menjadi ilmuwan, ya, tidak langsung menjadi ahli atau dokter, nggak bisa langsung menjadi dokter ahli. Untuk jadi ahli itu perlu latihan, observasi, ya, percobaan, melewati kegagalan-kegagalan yang banyak sekali. Begitu pula untuk menjadi orang yang ikhlas akan melewati itu, ya, kegagalan dalam ikhlas. Riak lagi, terus. Makanya kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala, ketika dalam hati, dalam ibadah itu suka ada riak, teruskan saja ibadahnya, jangan berhenti. Karena tidak mungkin orang bisa langsung sampai kepada kedudukan ikhlas tanpa melewati latihan dulu. Latihan ikhlas. Riak lagi, ikhlaskan lagi, riak lagi, istighfar kepada Allah. Ya, kita banyak istighfar dan harus banyak berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa berakhlak mulia, untuk bisa suci dari seluruh akhlak yang tercela. Di dalam amal ibadah juga perlu ada latihan. Tidak bisa sekaligus kita menjadi orang yang rajin ibadah, hatta sholat fardu, ya kan? Kita lihat anak kecil dan kita merasakan, dan kita juga kecil dulu, ya. Dalam sholat duhur, asar tidak, ya. Maghrib, sholat isya, subuh tidak, terus. Dilatih terus. Sudah terbiasa sholat duhur. Ini juga harus dilatih awal waktu sholatnya. Untuk bisa sholat awal waktu itu tidak gampang. Mungkin satu kali bisa. Mungkin dalam momen karena terajak oleh orang lain, gitu kan? Bisa. Tapi bisa istiqomah, ya, secara pribadi itu susah. Pokoknya sholat selalu awal waktu. Lalu untuk melatih sholat berjamaah juga harus dilatih berjamaah, ya. Itu tidak bisa kita menjadi orang yang langsung bisa dawam sholat berjamaah dalam sholat fardu, tidak bisa. Perlu dididik. Lalu juga untuk sholat di masjid tidak bisa sekaligus. Mula-mula hanya hari Jumat saja yang datang ke masjid. Semua dari hari Jumat tidak kenal masjid. Ini perlu dilatih, ditumbuhkan rasa cinta ke masjid, dan dikenalkan hati ini kepada agungnya masjid.
Dikenalkan hati ini kepada hebatnya anugerah dari Allah ketika kita bisa berjamaahnya di masjid. Kita buka keterangan-keterangan, dengarkan ya, nasihat-nasihat, arahan-arahan para ulama tentang hal itu. Nah, supaya hati ini tertarik dengan masjid, sehingga hati ini selalu rindu ke masjid. Terus didawamkan, bukan cuma hanya dalam sholat fardu yang 5 waktu saja, bolak-balik ke masjid, bersih-bersih masjid, kangen ke masjid itu. Ini perlu dilatih hatinya, hati kita perlu dilatih. Kita harus minta kepada Allah dan harus berjuang siang dan malam untuk menyempurnakan ibadah kita ini. Jangan dimatikan dulu oleh Allah sebelum kita bisa menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah. Sebelum kita bisa beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Sebelum akhlak kita semuanya lulus, terpuji semuanya. Sebelum bersih dulu hati ini dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Ini harus terus introspeksi diri. Dan harus terus menerima saran-saran dan kritikan dari yang lain. Ketika yang lain mengkritik, bahwa kritikan itu boleh jadi sesuai dengan kekurangan atau kesalahan yang ada pada diri kita. Nah, semakin sering mendapat kritikan, semakin diterima kritikan, semakin kita benahi diri kita. Ya, sehingga satu demi satu kritikan itu tumbang. Karena kita terus membenahi diri kita ya. Akhirnya kita semakin sempurna. Orang yang mengkritik, kerjaannya mengkritik, dia tidak akan naik derajatnya. Tapi orang yang dikritik ketika menerima kritikan gitu kan, lalu terus membenahi dirinya, dia akan terus naik derajatnya. Berapa banyak orang yang mengkritik, malah yang mengkritik menjadi calon ahli neraka. Berapa banyak orang yang dikritik, sering dikritiknya dengan, tapi dia terima dengan baik, dia bisa menyikapinya dengan baik, dia menjadi wali besar. Gara-gara apa menjadi wali besar? Gara-gara sering dikritik orang. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sengaja ketika beliau diangkat menjadi khalifah, membayar satu orang yang kerjaannya dia itu mengintel ucapan-ucapan masyarakat dari sana dari sini tentang keburukan dan kekurangan beliau. Yang bagus-bagus kamu jangan omongan. Ya. Nah, jadi sengaja digaji, gitu kan? Digaji. Coba dengar itu kan, bagaimana perkataan orang tentang saya. Tapi yang buruk-buruknya, yang bagus kamu jangan omongin. Kan yang buruk-buruknya omongkan. Kadang-kadang kita dengan kritikan yang kecil aja kita marahnya besar. Aneh koi. Allah. Jadi kita harus terus berjuang. Ya. Mudah-mudahan melalui majelis-majelis yang agung seperti ini, kita semuanya bisa berubah dari salah kepada benar, ya, dari buruk kepada baik, dari baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi, dari yang lebih baik lagi kepada yang lebih baik lagi. Karena di atas yang lebih baik ada yang lebih baik lagi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk pengajian Ahad, biasa Ahad sore di Simpang masih belum dimulai. Dan hari Ahad sekarang kan Buya mau ziarah ke leluhur Buya, yaitu yang dalam Ibrahim Cipatik. Awal biasa para wali-wali semuanya, salah satu keturunannya di
sini Eyang Bukhari yang di itu Gunung Kunci ya. Bukhari itu adalah cucunya Eyang Daud Ibrahim. Tuh. Jadi ya di Gunung Puyuh, bukan Gunung Kunci ya, di Gunung Puyuh. Nah, insya Allah pada hari Ahad sekarang jam 8 pagi insya Allah untuk perkumpulan calon jemaah haji yang angkatan 2020 agar hadir ba'da zuhur. Tadinya sebelum zuhur, sekarang ba'da zuhur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.